Selamat malam semuanya, kembali lagi kita di dunia ilmu. Kali ini kita akan coba bahas soal UN Biologi tahun 2012-2013. Nah, ini diujikan pada hari Kamis 18 April 2013. Oke, langsung aja kita ke nomor yang pertama. Nomor 1, taksonomi anatomi dan fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk jawaban di sini yang paling benar adalah jawaban A. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan fisiologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, dan taksonomi tumbuhan. Jadi dia paling tepat adalah untuk mengembangkan industri jamu dan obat-obatan herbal kaitannya dengan kesehatan manusia. Nah, untuk nomor 2, bakteri Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter adalah bakteri nitrifikasi yang menguntungkan tanaman karena untuk nomor 2 itu yang paling benar B. Jadi Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter mengubah amoniak dan diubah menjadi senyawa nitrat. Dan ini berjalan secara aerob atau membutuhkan oksigen. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Roni sedang mengamati mikroorganisme yang diambil dari air kotor. Nah, hasilnya organisme itu berciri, yang pertama dia bersel satu, bergerak bebas, soliter atau menyendiri, membran inti tampak jelas, sitoplasma jernih tanpa warna, dan tidak terdapat dinding selulosa. Nah, dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisme yang diamati adalah organisme yang termasuk ke dalam kelompok lebih tepatnya itu B. Protista mirip hewan. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai dinding sel, ya kan? Membran inti tampak jelas. Terus lanjut nomor 4. Seekor hewan memiliki ciri-ciri tubuh lunak, cangkang satu buah, dan bergerak dengan otot perut. Berdasarkan ciri tersebut, hewan yang dimaksud tergolong dalam kelompok. Nah, karena dia ada clue-nya berupa bergerak dengan otot perut, maka dapat dipastikan dia adalah hewan yang masuk dalam kelompok gastropoda atau hewan yang bergerak dengan otot gastrik atau perut. Oke, lanjut kita ke nomor selanjutnya. Nomor 5, pemerintah menetapkan kawasan Laut Raja Ampat di Papua sebagai taman laut yang dilindungi dengan tujuan untuk kalau untuk taman laut, jadi dia dilindungi tujuannya untuk menjaga ekosistem laut dan biotanya. Jadi dia fungsinya atau manfaatnya itu untuk menjaga tempat itu sendiri. Jadi bukan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Oke, kita lanjut ke nomor 6.
Perhatikan pernyataan berikut. Ciri tumbuhan dikotiledon. Nah, ciri tumbuhan dikotiledon di situ ditunjukkan oleh ciri nomor. Untuk kotiledon itu, dia yang pertama mempunyai jumlah mahkota 5 buah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mempunyai jaringan pengangkut yang tersusun rapi dalam lingkaran. Dalam hal itu lingkaran itu nanti dibatasi oleh jaringan kambium ya. Terus dia juga berakar tunggang. Jadi jawaban yang benar adalah E, yaitu 2, 4, dan 5. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan gambar Soelentrata di bawah ini. Oke. Fase reproduksi generatif pada kelompok hewan Soelentrata dilakukan oleh struktur nomor. Jadi kalau kita lihat fase generatif. Nah, fase generatif itu ditunjukkan dengan bersatunya sel kelamin jantan dan betina. Nah, di situ terlihat penyatuan sel kelamin jantan dan betina itu ada di struktur nomor 1. Jadi jawabannya nomor 7 adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Hasil pengamatan sejumlah. Oke, nomor 8. Hasil pengamatan sejumlah hewan tercatat ciri-ciri sebagai berikut. Hewan yang digolongkan dalam kelompok mamalia memiliki ciri khas, yaitu yang pertama memiliki kelenjar keringat. Ini belum tentu ya. Terus hidup di air juga belum tentu. Memiliki daun telinga. Daun telinga benar karena dia hanya dimiliki oleh hewan-hewan mamalia. Bereproduksi secara vivipar, ya, melahirkan ya. Lalu memiliki kelenjar mamae pasti. Nah, bernafas dengan paru-paru. Ini biasanya banyak yang terkecoh dengan poin bernafas dengan paru-paru, padahal tidak hanya mamalia yang bernafas dengan paru-paru, tapi hewan-hewan seperti reptil, ular itu juga dia bernafas dengan paru-paru. Jadi jawaban yang benar adalah D. Lalu selanjutnya nomor 9. Dalam suatu ekosistem danau terjadi perpindahan energi. Energi yang tersimpan paling tinggi. Jadi energi yang tersimpan paling tinggi terdapat pada, energi yang tersimpan paling tinggi itu dia ada di tingkat trofik yang paling bawah, biasanya di tingkat produsen. Berarti untuk ekosistem danau, produsen yang paling bawah di sini adalah berupa fitoplankton. Oke, selanjutnya nomor 10. Perhatikan siklus nitrogen berikut ini. Nah, di situ yang ditandai dengan huruf A ya. Kita perbesar amonifikasi dari, ini nggak begitu jelas ya. Nah, di situ terjadi penambahan nitrogen ke tanah. Nah, ini terjadi nitrifikasi. Nomor 10 itu dia terjadi
nitrifikasi atau penguraian senyawa nitrat. Jawabannya nomor 10A ya. Lalu selanjutnya nomor 11. Pernyataan berikut yang merupakan gejala lingkungan karena faktor manusia. Nah, perubahan lingkungan yang terjadi karena penebangan hutan adalah untuk nomor 11, daya dukung hutan menjadi berkurang, benar. Lalu terjadi erosi tanah dan banjir di musim hujan, benar, karena berkurangnya pohon dia akan mengurangi kekuatan tanah dalam menghadapi air dan juga mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan cadangan air. Lalu lapisan humus terkikis, ini dia benar, tapi tanah menjadi subur dia salah. Menyebabkan pencemaran lingkungan, ini tidak ada hubungan langsung dengan penebangan hutan. Lalu berkurangnya lahan produktif, ini juga tidak ya. Jadi yang paling benar adalah A. Oke, lanjut ke nomor 12. Nomor 12 itu ada penampang membran sel. Nah, di situ bagian yang ditunjukkan oleh gambar X, gambar Y dan Z berurutan adalah, nah untuk gambar X ini dia adalah fosfat. Terus Y di sini ada dua pasang ya, yang di luar dan di dalam atau di atas bawah itu dia adalah lapisan lemak atau lipid. Sedangkan yang Z ini adalah senyawa glikoprotein. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 12 adalah D. Fosfat, lipid, dan glikoprotein. Lalu selanjutnya nomor 13, organel X terdapat pada sel tumbuhan, ini berfungsi untuk, nah organel X ini yang ada di gambar adalah kloroplas ya. Nah, fungsi kloroplas sendiri adalah untuk terjadinya proses fotosintesis. Oke, lanjut nomor 14. Nah, nomor 14 itu adalah gambar sel-sel tumbuhan. Ditandai dengan yang pertama, ada penebalan pada setiap sudut-sudutnya. Jadi ada penebalan. Penebalan itu penebalan apa? Nah, ini adalah penebalan dinding sel. Jadi dia terdiri dari biasanya pektin, selulosa atau hemiselulosa. Nah, yang lalu ciri yang selanjutnya dia adalah sel-sel hidup. Nah, dari mana kita tahu sel hidup? Kita bisa tahu dari sini karena masih terdapat titik-titik yang merupakan inti sel. Lalu dinding sel terdiri atas selulosa dan pektin. Ya, yang tadi seperti yang saya katakan, dinding sel itu dia terdiri dari selulosa dan pektin, atau kadang juga dibentuk dari hemiselulosa. Jadi ciri yang benar adalah A. Oke, selanjutnya nomor 15. Nomor 15.
gerakan saat kita menelungkupkan telapak tangan, terjadi gerakan otot kita, yaitu untuk menelungkupkan telapak tangan itu adalah gerak otot pronasi. Sedangkan kalau kita menengadahkan telapak kanan itu disebut gerakan supinasi. Jadi untuk nomor 15 jawaban yang paling benar adalah B. Nah, untuk gerakan ekstensi dia adalah gerakan untuk meluruskan sendi-sendi engsel. Untuk gerak elevasi dia adalah gerakan ke atas. Biasanya ada di rahang, terjadi pada gerakan rahang bawah ya. Lalu untuk gerakan depresi itu adalah gerakan ke bawah. Itu biasanya pada rahang atas, terutama pada rahang atas hewan-hewan reptil seperti ular. Karena kalau untuk manusia, rahang atas tidak bisa bergerak. Lalu nomor 16. Nomor 16, dalam peredaran darah manusia, jantung adalah alat pompa darah. Nah, darah dari jantung beredar melalui jaringan pembuluh darah. Nah, darah dari jantung itu dia melewati arteri yang berdinding tebal, kuat, dan elastis. Jadi untuk nomor 16 jawabannya A. Kenapa dia harus tebal? Karena dia untuk pembuluh darah arteri dia menerima tekanan yang cukup besar dari jantung. Jadi tekanan darah yang lewat itu besar, makanya dia harus tebal, kuat, tapi juga elastis. Lalu selanjutnya nomor 17. Lambung adalah kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan. Nah, dari enzim pencernaan ini manakah yang menunjukkan kesesuaian antara enzim dan peranannya? Oke. Untuk nomor 17, enzim yang paling tepat sesuai dengan peranannya adalah pepsin. Nah, pepsin ini dia mengubah protein menjadi pepton. Jadi untuk 17 dia jawabannya adalah C. Lalu untuk nomor 18, olahraga teratur tidak berlebihan itu baik bagi kesehatan kita. Nah, mengapa kita harus bernafas lebih ketika sedang berolahraga? Nah, ini dikarenakan pada saat kita berolahraga kita memerlukan oksigen yang lebih banyak karena karena aktivitas otot yang lebih besar. Jadi untuk nomor 18 jawaban yang paling benar adalah jawaban C, karena otot-otot memerlukan banyak energi sehingga kita harus bernafas lebih cepat. Gak cuma nafas, jantung pun akan berdetak lebih kencang. Oke, kita lanjut nomor 19, nefritis. Nefritis adalah gangguan pada sistem ekskresi. Nah, nefritis sesuai dengan namanya ya, nefritis berasal dari kata nefron. Nefron itu ginjal ya. Adalah gangguan pada sistem ekskresi yang disebabkan oleh, untuk nefritis biasanya dia disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pada ginjal. Lalu nomor 20, kelenjar anak ginjal menghasilkan hormon adrenalin.
Nah, hormon ini berfungsi untuk hormon adrenalin, dia berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Kenapa? Karena hormon ini akan aktif pada saat kita biasanya saat kita mendeteksi ada bahaya. Contohnya saat kita melihat bahaya seperti musuh atau hal yang tidak menyenangkan, maka otomatis si adrenalin akan dilepaskan ke darah dan dia akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Hal ini dikarenakan saat kita mendeteksi ada bahaya, maka tubuh kita akan membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menghindari bahaya tersebut, sehingga membutuhkan lebih banyak glukosa. Jadi untuk nomor 20, jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, sampai nomor 20 dulu. Untuk nomor 20 sampai 40 nanti akan kita teruskan di part yang kedua. Oke, terima kasih. Nanti untuk part kedua di linknya ada di deskripsi. Oke, sekian.